Apakah kita perlu menjaga konsumen? Mungkin pertanyaan ini menjadi tantangan ketika kita baru mulai usaha. Apa aja tipsnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas bagaimana menjaga konsumen usaha paket internet dan voucher. Satu lagi aksesoris ya, aksesoris. Apa yang harus dilakukan? Kawan-kawan jangan lupa silahkan like, share, komen, subscribe ya. Dan tadi jika dirasa bermanfaat silahkan share video kami. Mudah-mudahan kami bisa terus lanjut untuk memberikan tips-tips menarik terkait dengan usaha jualan kartu voucher, paket internet dan aksesoris untuk gadget kalian. Mari kita bahas. Dan di video kemarin kita kan sudah mencoba untuk membahas bagaimana metode pembukuan. Nah kali ini selain pembukuan tentu kita punya konsumen ya. Punya konsumen. Nah menurut Nanda susah nggak untuk nge-treat konsumen itu supaya datang lagi untuk membeli di toko kita? Jadi berlangganan lah. Ini ya teman-teman ya, cara men-treatment pelanggan agar tetap menjadi pelanggan setia kita. Ini gitu tips ya. Tipsnya nih ya kan. Nah, yang pertama gini teman-teman. Yang pertama, ditanya dulu tempat dia tinggal atau di rumah dia di mana. Nah, kenapa kita tanya seperti itu? Karena tempat dia tinggal itu kan kita kan di sini banyak provider nih, ya kan? Di kuning, merah, hijau, biru, kan banyak gitu. Ya kan. Jadi di tempat dia tinggal, jaringan manakah yang lebih bagus? Kan gitu. Jadi kita coba tanya dulu ya ke pelanggannya ya. Di daerah mana dia tinggal? Apa yang sering dia gunakan di rumahnya terlebih dahulu sebelum dia mengganti provider lain. Nah, jadi orang merasa diperhatikan. Sifat dasar manusia itu pengen diperhatikan, pengen dikhususkan lah itu. Dan yang kedua, kebutuhannya. Apa kebutuhannya? Misal kebutuhannya untuk sekolah kah, untuk sosial media kah, atau cuman untuk sekedar lihat video-video YouTube kah? Jadi berarti itu dia. Anda mencoba menggali tadi kebutuhan dari konsumennya. Pertama tempat tinggalnya. Sebelum ke tips selanjutnya, sebelum menggali kebutuhan konsumennya. Apa sih sebenarnya kok ditanya kan? Tempat tinggalnya itu kok harus ditanya? Kenapa? Ya, karena setiap provider itu kan dia punya titik tower yang berbeda. Atau titik tower terdekat dengan rumahnya ini apa? Kan gitu. Supaya jaringannya kuat, supaya jaringannya bagus dan dia bisa menikmati internet dengan puas tanpa ada loading, tanpa ada nge-lag dengan bahasa sekarang lah kita bilang seperti itu. Artinya sesuai kebutuhan lah. Iya, berarti masuk kebutuhan tadi ya, ya. Nah, untuk kebutuhan sendiri biasanya gimana nanya? Apa namanya? Komunikasinya itu seperti apa? Ini teman-teman, kebutuhannya seperti ini. Misalnya dia menggunakan paket internet dalam satu hari ini berapa banyak per hari. Misalnya dia pernah membeli paket 5 GB. 5 GB ini bisa dipakai dia dalam jangka waktu misalnya 3 hari kah, 2 hari kah, atau 1 minggu, atau bahkan 1 bulan. Kan gitu. Karena setiap konsumen kan berbeda-beda. Jadi sebelum dia membeli, jadi kita harus kasih masukan dulu ke dia gitu. Jadi dia membeli paket besar atau kecilnya tidak sia-sia atau tidak membuang biaya terlalu besar. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Iya. Jadi ketika dia nanti datang lagi, kita tanya lagi kira-kira produk yang dia beli kemarin sesuai nggak? Nah, selain itu kan kira-kira atau udah 2 nih. Atau gini teman-teman, misalnya dia memakai paket provider berwarna merah. Nah, kita ajukan dengan provider yang lain dengan kuota yang besar tapi dengan harga yang murah, teman. Nah, caranya gimana? Yang ini, teman-teman. Jika kita menawarkan produk di luar yang biasa dia pakai, kita menawarkan jangan produk yang besar atau yang mahal. Kita kasih dengan harga yang
termurah dulu. Kenapa? Karena ketika kita kasih harga yang termurah di situ, dia bisa mencobanya di rumahnya terlebih dahulu. Coba dulu ya. Iya, dia mencoba ya. Ketika dia memakai produk yang kita kasihkan itu bagus, dia merasa Sesuai lah. Sesuai dengan apa yang kita bilang itu sesuai dan tidak mengecewakan. Percaya dia. Iya. Nah, Kecuali memang nggak di Iya. rumahnya nggak kurang bagus kurang lah. support lah jaringan tersebut. Jadi kan dia nggak kecewa dengan kita karena kita udah memberi solusi, nggak usah terlalu besar, pakai aja kota yang kecil dulu. Kalau dia kota pakai internet yang bagus atau provider bagus, ibu bisa melanjutkannya dengan kota yang lebih besar atau sesuai dengan kebutuhan konsumen. Gitu. Kalau yang beli rata-rata kebutuhannya untuk apa enggak? Kalau rata-rata yang beli, dia kan banyak nih, ada kalangan anak-anak, remaja, dewasa, orang tua juga ada. Kalau dia anak-anak, kebanyakan yang pertama untuk belajar juga, yang kedua untuk sekolah, yang ketiga untuk sosial media, Main game. bisa juga, juga dia. Jadi kalau yang kebutuhan untuk yang remaja kebanyakan di sosial media dan games. Nah, yang ketiga, kalau untuk di kalangan orang tua, dia kebanyakan di sosial media atau untuk berkomunikasi dengan keluarga yang mau dihubunginya gitu melalui dunia digital atau seperti WA atau melalui Facebook, Instagram seperti itu aja. Dua nih enggak. Pertama kita tanya tadi namanya, alamatnya di mana, kemudian katanya kebutuhannya apa. Nah, ada lagi nggak kira-kira? Nggak ada sih. Kalau dari yang saya sampaikan tadi sudah menurut konsumen sudah cocok dan dijalankannya bagus, ya itu sudah membuat konsumen itu bisa tetap berlangganan ke tempat kita karena dia merasa kita kasih informasi, kita kasih kebutuhan sesuai dengan yang dia butuhkan, itu menjaga pelanggan juga gitu. Kunci Nandar ini dua saja cukup ya. Iya. Itu teman-teman. Jadi kalau semisal memang teman-teman mau mulai usaha ketika di awal-awal itu upayakan itu menanyakan alamat pembelinya, karena itu untuk memetakan tadi kira-kira selama ini dia pakai apa sih, kencang. Kemudian kira-kira dengan kita tawarkan produk yang ini seperti apa sih dan kira-kira kebutuhannya. Iya. Kadang kalau ya kita sendiri lah ya kan, kadang kita pengen nanya, Bang, apa sih paket yang bagus murah? Jaringannya? Banyak yang bagus dulu ya. Iya, yang bagus. Baru yang murah ya. Iya. Baru yang murah ya. Itu dia. Memang agak agak mesti bersabar gitu ya. Iya, mesti bersabar. Harus itu harus detail cara menjelaskan paket itu harus detail gitu. Ada juga kebutuhannya orang yang memakai paket internet yang kecil dengan jangka waktu 30 hari. Ada juga dia bisa memakai kota yang besar tapi dengan jangka waktu yang singkat, misalnya 3 hari atau 7 hari gitu dia. Gitu sesuai kebutuhannya. Iya. Karena paket betul-betul harus harus dipetakan kian kebutuhannya ya. Benar. Kalau enggak ya bisa kita juga nggak tahu sih apa yang mau kita jual juga ya. Kita juga. Nah, kalau di sini kira-kira kalau konsumennya mau tanya, ada nggak yang banyak kali nanyanya? Banyak. Nggak cerewet lah ya. Cerewet banyak. Ada yang juga kita kasih masukan, kita kasih saran juga dia nggak sependapat lah. Mungkin itu pendapat dia dengan provider dia, dengan keyakinan dia dengan membeli suatu barang yang ini mungkin dia lebih bagus, ya nggak masalah. Yang penting intinya kita sudah menjelaskan kepada dia bahwasanya ada yang paket lebih murah, ada paket yang lebih mahal, ada yang jaringannya bagus, ada jangka waktu yang lama atau tidak. Karena untuk nge-treat manusia ya kan. Manusia itu harus dengan kesabaran, harus menggali lebih jauh kira-kira kebutuhannya seperti apa. Nah, untuk kawan-kawan yang baru tadi, sekali lagi untuk yang baru memulai bisnis, jangan ragu, jangan malu, mulai biasakan diri untuk menanyakan alamat. Bagus juga, karena kita bisa tahu juga ternyata konsumen kita apakah jauh dari tempat kita untuk di awal, apakah dekat dengan tempat jualan kita, karena kan kita juga harus menentukan pasar ya, menentukan pasar kita itu bentuknya seperti apa sih mau kita create produknya yang dibutuhkan sih apa gitu. Kemudian kita
rajinlah memberikan informasi-informasi yang benar, yang sesuai dengan faktanya, jangan dikarang-karang. Jangan hanya untuk mencari keuntungan sesaat, paketnya murah, ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi sehingga membuat pelanggan kita nggak mau balik lagi ya. Iya, dan terus merugikan orang lain itu nggak baik juga. Kalau dalam bisnis ini jangan sampai kita merugikan customer atau pelanggan. Nah, jangan sampai kita merugikan customer atau pelanggan kita karena Iya. yang memberi kita rezeki mungkin disampaikan Tuhan itu melalui dia. Iya. Dia. Jadi produk yang kita tawarkan itu harus benar-benar sesuai dengan yang kebutuhannya. Tadi ada 7 giga, 4 giga, ada yang 7 hari, ada yang 30 hari. Pastikan dulu kebutuhannya gitu ya, Ndar, ya. Benar. Oke, kawan-kawan, mungkin videonya lebih singkat ya karena tips ini sebenarnya lebih ke kawan-kawan apa namanya Ndar, mengimplementasi di lapangan Iya, ya. cara menyampaikan ke konsumen itu kan beda-beda. Beginilah cara kami agar pelanggan itu tetap berlangganan tempat kita. Ini memang yang paling jitu lah. Iya, sama benar. Nandar Sama itu saya berjualan ya. itulah trik paling jitu dan bermanfaat juga bagi konsumen. Kenapa? Jadi dia tidak harus membeli kota yang besar dan nggak membuang uang sia-sia gitu. Jadi dia membeli paket internet itu sesuai dengan kebutuhan yang dia gunakan. Oke, jadi itu tadi ya, tetap berikan yang terbaik ya kawan-kawan. Mungkin untuk video kali ini singkat ya, tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kawan-kawan semua, untuk teman-teman semua, sehingga bisnisnya ini bisa berjalan lah. Cobalah untuk melakukan hal-hal baik. Terima kasih, tetap semangat kawan-kawan semua, tetap komitmen, tetap konsisten, dan jangan lupa berdoa. Tetap berbuat baik karena tidak ada satu kebaikan pun yang dibalas dengan keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya masih seputar usaha berjualan voucher dan kartu dan stories dengan channel kami di Kadida Channel. Tadi mohon bantuan kawan untuk subscribe, like, dan jika dirasa bermanfaat mohon di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.